Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Kang Man Channel. Jures, beliau adalah seorang yang ahli ibadah, akan tetapi dia difitnah berbuat zina. Bagaimana ceritanya? Ikuti kisahnya setelah yang satu ini. Namun sebelum itu, klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Jures adalah salah seorang ahli ibadah yang soleh di kalangan Bani Israel. Awal mulanya dia adalah seorang pedagang, kemudian dia meninggalkan perdagangannya dan cenderung kepada ibadah. Dia membangun sebuah kubu kecil untuk beribadah kepada Allah. Dia beruzlah dari manusia. Jures mempunyai seorang ibu yang solihah. Suatu hari ibunya datang dan memanggilnya. "Hai Jures, aku ibumu, jawablah panggilanku." Ketika itu Jures sedang sholat. Dengan keraguan Jures berkata kepada dirinya sendiri, "Ya Allah, ibuku atau sholatku." Tetapi Jures telah memilih untuk meneruskan sholatnya dan ibunya pulang. Tidak beberapa lama, ibu Jures datang lagi menemui Jures dan memanggilnya. "Hai Jures, aku ibumu, jawablah panggilanku." Jures bertanya lagi kepada diri sendiri, "Ya Allah, ibuku atau sholatku?" Tetapi beliau masih lagi memilih untuk meneruskan sholatnya. Oleh karena terlalu kecewa, akhirnya perempuan itu berkata, "Ya Allah, sesungguhnya Jures adalah anakku. Aku sudah memanggilnya berulang kali, namun ternyata ia enggan menjawabnya. Ya Allah, janganlah Engkau matikan ia sebelum ia mendapat fitnah yang disebabkan oleh perempuan pelacur." Pada suatu hari, seorang pengembala kambing sedang berteduh di dekat tempat ibadah Jures yang letaknya jauh terpencil dari orang ramai. Tiba-tiba datang seorang perempuan dari sebuah dusun yang juga sedang berteduh di tempat tersebut. Kemudian keduanya melakukan perbuatan zina sehingga melahirkan seorang anak. Ketika ditanya oleh orang ramai, "Anak dari siapa ini?" Perempuan itu menjawab, "Anak dari penghuni tempat ibadah ini." Lalu orang ramai berduyun-duyun datang kepada Jures. Mereka membawa besi, perajang. Mereka berteriak memanggil Jures yang pada waktu itu sedang sholat. Maka sudah tentu Jures tidak melayani panggilan mereka. Akhirnya mereka merobohkan bangunan tempat ibadahnya. Tatkala melihat keadaan itu, Jures keluar menemui mereka. Mereka berkata kepada Jures, "Tanyalah anak ini." Kemudian mengusap kepala anak tersebut dan bertanya, "Siapakah bapakmu?" Anak itu tiba-tiba menjawab, "Bapakku adalah seorang pengembala kambing." Setelah mendengar jawaban jujur dari anak tersebut, mereka kelihatan menyesal, lalu berkata, "Kami akan mendirikan tempat ibadahmu yang kami robohkan dengan emas dan perak." Jures berkata, "Tidak perlu, biarkan ia menjadi debu seperti asalnya." Kemudian Jures meninggalkannya. Kisah di atas diceritakan Nabi SAW ketika sedang menjelaskan yang dapat berbicara sewaktu kecil. Yang pertama adalah Isa bin Maryam yang berbicara ketika masih bayi. Kedua, Ashabul Ukhud yang tercantum dalam surat Al-Buruj. Dan ketiga adalah kisah Jures ini. Pada kisah Jures melihat wajah pelacur karena doa ibunya setelah Jures tidak memenuhi panggilannya dengan sebab tetap mengerjakan sholat sunnah. Para ulama beristimbat dengan hadis ini bahwa sholat sunnah harus dibatalkan untuk memenuhi panggilan ibu. Dari kisah di atas dapat diambil pelajaran
bahwa taat kepada kedua orang tua harus didahulukan dari ibadah sunnah. Lebih ditekankan lagi apabila orang tua kita menyuruh kita untuk melakukan ibadah yang fardu. Berikut ini beberapa hadis yang menerangkan tentang birrul walidain. Hadis yang pertama, seseorang datang kepada Rasulullah SAW meminta izin untuk jihad. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Apakah bapakmu masih hidup?" Orang itu menjawab, "Ya." Maka kata Nabi SAW, "Hendaklah kamu berbakti kepada keduanya." Hadis yang kedua, ada yang datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aku berbaiat kepadamu untuk hijrah dan berjihad, ingin mencari ganjaran dari Allah." Kata Rasulullah SAW, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Kata orang tersebut, "Bahkan keduanya masih hidup." "Apakah engkau mencari ganjaran dari Allah?" Orang itu menjawab, "Ya, aku mencari ganjaran dari Allah." Kembali kepada orang tuamu, berbuat baiklah kepada keduanya. Nabi SAW menyuruhnya pulang. Hadis yang ketiga, seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, saya akan berbaiat kepadamu untuk berhijrah dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis." Kata Rasulullah SAW, "Kembali kepada kedua orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis." Nah, itu tadi kisah Juret, seorang ahli ibadah difitnah berbuat zina. Semoga dengan video ini kita bisa mengambil hikmahnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.